Baik, terima kasih pimpinan. Saya Abdul Hanaf hadir dalam rapat hari ini kapasitasnya sebagai kuasa hukum oleh murid. Kalau ditanya apa kepentingan kita hadir kepada rapat hari ini, tentu keinginan kita semua di sini sama, yakni ingin mencari solusi ataupun ingin membuat suasana pendidikan di wilayah Parigi Motong ini akan lebih baik ke depan. Karena tidak bisa dipungkiri juga persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya terjadi di wilayah Parimo, melainkan di beberapa wilayah yang lain. Kita juga sudah browsing informasi-informasi itu. Namun untuk hari ini kami hanya ingin memastikan apakah memang hal tersebut itu memang sudah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dugaan pemotongan itu, ataupun apa bahasanya, penitipan dan lain-lain, atau misalnya ini hanya bentuk inisiasi dari oknum-oknum tertentu. Karena yang kami pahami bahwa di Permendikbud pun sudah mengatur apa yang dimaksud terkait pemungutan, apa yang dimaksud terkait sumbangan, itu sudah jelas. Nah, terkait PIP ini faktanya kita belum, artinya meskipun ada informasi-informasi yang kita terima, namun kita katakan itu belum fakta karena belum masuk dalam ranah persidangan. Jadi masih wilayah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Olehnya ini mau kita terangkan hari ini supaya ini tidak menimbulkan keambiguan. Harus memberikan kepastian hukum bagi teman-teman aliansi ataupun bagi orang tua murid. Dari saya pribadi, kita tidak ingin menghakimi siapa-siapa di sini. Kita hanya ingin ini bisa terang benderang. Kalau memang itu adalah pungutan, kalau memang itu adalah sumbangan, harus betul-betul diberikan dasar hukumnya. Karena ya kita tahu bersama negara kita ini negara hukum, tapi lagi-lagi selalu mengedepankan apa yang namanya musyawarah mufakat, seperti itu. Namun juga kita tidak boleh bermusyawarah ataupun menyepakati hal-hal yang dilarang, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya saya pribadi mengharapkan kehadiran daripada pihak dinas, dalam hal ini Bukadis. Sudah ada, oke, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Kadis, tapi mungkin belum dijawab sekarang juga, nanti pada sesi Ibu Kadis pada saat memberikan tanggapan. Pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, karena informasi yang saya dapat bahwa Ibu Kepsek ini dilakukan mutasi ataupun pemindahan. Nah, yang saya mau pastikan di situ, apakah mutasi ataupun pemindahan terhadap Ibu Kepsek ini merupakan semacam demosi atau promosi, seperti itu. Nah, mungkin nanti akan berkembang pada diskusi selanjutnya. Itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, mungkin sebagai masukan saja, saya bukan ingin mengerami lautan ataupun mengajak ikan benang. Saya pikir dari deretan Ibu Kadis sampai dengan Bapak yang di ujung sini tentu sudah sangat paham tentang bagaimana mengelola satuan pendidikan dasar. Nah, saya ingin bacakan, mungkin ini sudah diketahui, tapi saya ingin merefresh kembali. Siapa tahu sudah dilupa, karena Permendikbud 44 tahun 2022 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Nah, persoalan ini bersesuaian dengan pasal 8 yang mana menyebutkan ayat 1, pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Didasarkan pada perencanaan investasi dan atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. B. Perencanaan investasi dan atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf A diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan, terutama orang tua wali atau peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar. Huruf dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah, dan dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar. Jadi bukan pribadi. Mungkin itu hanya untuk merefresh saja biar kita ingat kembali Permendikbud ini. Demikian, terima kasih pimpinan. DPRD mempunyai hak interpelasi, itu satu. Yang kedua, LDP ini ataupun rapat dengar pendapat ini merupakan bagian daripada fungsi pengawasan. Sehingga sekalipun perkara ini belum pernah dimusyawarahkan pada tingkat dusun sekalipun, maka kewenangan DPRD kabupaten kota ataupun provinsi ataupun DPR RI tetap berwenang untuk mendengar ataupun menyelesaikan ini. Terus juga ranah ini disiapkan oleh negara. Jadi kami berharap jangan ada asumsi-asumsi ataupun kalimat yang menyatakan yang seakan-akan bahwa memang ini terlihat tergesa-gesa kita mengambil langkah ini. Jadi mohon maaf pimpinan, kami semua sudah mengkaji persoalan-persoalan seperti ini dan sering kita lakukan. Dan
rata-rata itu tidak mendapatkan penolakan ataupun sanggahan dari parlemen. Jadi kami sangat berharap memang betul-betul DR ini menjadi, ya kalau bisa kita katakan sebagai sang solusi untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di tingkat daerah. Karena jujur saja kita tahu langkah apa yang akan kita tempuh terhadap penyelesaian perkara ini. Baik kita mau tempuh langkah hukum ataupun langkah mediasi, itu kita tahu. Cuman kita memang betul-betul ingin persoalan selesai di sini. Karena ini memang fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kita gunakan seperti itu. Terus terang ini perkara kalau misalnya kita mau tergesa-gesa langsung ke Kejaksaan Tinggi Sulteng, kita laporkan ataupun kita langsung upaya hukum yang lain, itu bisa saja. Cuman masa kita harus seperti itu? Apalagi dalam hal ini yang menjadi terlapor ataupun terduga, ini saya kenal baik dua orangnya. Saya mantan siswanya di SMP 2 cabang 3. Sehingga ini kita betul-betul hari ini ingin mencari solusi atas persoalan ini. Ini saya lihat sudah sangat larut dan sudah sangat jauh, tapi kita belum menemukan apa benang merah dari diskusi kita hari ini. Terkait dengan PIP tadi, saya pikir tanggapan juga sudah sangat banyak dan Ibu Kadis juga tidak menanggapi apa yang saya tanyakan di awal. Apakah proses mutasi itu, mutasi kepala sekolah itu bentuk demosi atau bentuk promosi? Supaya kita tahu kalau misalnya ini demosi, berarti ada semacam hal baik yang dilakukan oleh Kepsek sehingga harus mendapatkan promosi, atau ini demosi. Nah kalau demosi tentunya ini merupakan sanksi seperti itu. Kalau dia sanksi, nah apa kesalahan apa yang beliau lakukan? Jangan kita terkesan bahwa sudah menghakimi ini Ibu Kepsek. Kasihan juga beliau. Makanya ini harus kita terangkan di sini betul-betul hari ini selesai. Terus terang kami mendengar persoalan ini, saya pribadi pimpinan, saya bukan berada di wilayah hukum Parigi Motong, memang saya kelahiran Parigi. Mendengar persoalan ini, saya pun terenyuh. Bahkan dari Gorontalo kita tadi malam start kemarin, itu kurang lebih 12 jam. Hanya untuk mengetahui ini, persoalan ini. Kami tidak mau persoalan ini menjadi pemanfaatan, apalagi ini tahun-tahun politik, seperti itu. Jangan sampai ini menjadi lahannya orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu ataupun kepentingan individual. Itu dari saya, pimpinan. Terima kasih.